Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Kajian tafsirul Quran menggunakan tafsirul Jalalain. Kita lanjutkan. Illa tansuruhu, lamun ora padha nulungi sapa sira kabeh hu ing nabi ayin nabiya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqad nasara, maka temen wis nulungi hu ing an-nabi sapa Allah il akhraja, nalikane ngusir ai hina akhraja, endal nalikane ngusir hu ing nabi sapa alladzina kafaru wa mutfar kufur mimakata saging kota Makkah. Ai alja'u tegese padha memaksa sapa alladzina kafaru ing nabi ilal khuruji maring metu saka Mekah. Lamma aradu, sumangsane padha ngarepake sapa alladzina kafaru qad selahu ing mateni nabi, au habsahu utawa menawan nabi, au nafiyahu utawa mengasingkan nabi. Keputusan itu diambil bidarin nadwati ing dalam darun nadwa. Jadi ketika Nabi mau hijrah itu, malaikat Jibril ngabari Nabi, Muhammad iki kamu kudu berangkat hijrah sebab wis ana keputusan ning Darun Nadwa. Darun Nadwa itu sebuah gedung pertemuan untuk kafir Quraisy kuwi duwe gedung pertemuan cara kene no apa DPR apa MPR gedung pertemuan. Di sana dibahas untuk menghadapi Nabi, Islam itu tambah suwe kok, rakyatan sidik-sidik kok tambah gede. Harus ada tindakan yang lebih dari biasanya. Kita sudah membuat apa Nabi itu tak durung hijrah kan dia apa kuwi? Diisolasi. Ya. Pernah diisolasi, pernah dipukuli, pernah dikasih kotoran-kotoran ketika sholat dan sebagainya. Nyatanya orang mempan, Islam malah berkembang. Maka ini perlu ada tindakan khusus. Diputuskan di Darun Nadwa itu, satu, kalau bisa dibunuh saja Rasulullah. Kedua, kalau tidak bisa ditawan. Tiga, kalau tidak bisa dibunuh, tidak bisa ditawan, diusir saja. Nah, itu ternyata keputusan di Darun Nadwa itu keputusan politis yang umum dilakukan oleh manusia-manusia yang penuh nafsu itu. Menghadapi lawan politiknya itu bunuh, bui, buang. 3B. Bunuh, bui, buang. Jadi lawan politiknya itu umum dilakukan oleh manusia-manusia yang tidak bermoral itu. Bunuh, tidak bisa dibui atau dibuang. Nah, maka kemudian Nabi diperintahkan sudahlah hijrah. Nah, ketika hijrah itu sahabat yang mendampingi dan menyiapkan persiapan untuk perjalanan yang kurang lebih 500 kilo itu dari Mekah ke Madinah adalah Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar yang akan mendampingi. Padahal Nabi sudah
diancam dibunuh. Berarti Abu Bakar carane nekat membela Nabi. Apapun yang terjadi, aku akan dampingi panjenengan. Meskipun harus nyawa taruhannya. Wong dhisik kaya ngono kuwi, lembelani kaya Abu Bakar. Ora terima pinter, ora terima bantu tok. Tapi sampai nyawa pun jadi taruhan. Terus kemudian Nabi itu berangkat ke Madinah biar tidak bisa disusul oleh konvoi-konvoi yang sudah dibentuk oleh kafir Quraisy untuk membunuh Nabi. Sahabat Abu Bakar sudah menyiapkan namanya orang yang akan memberitahu jalur, soal saya jalur tikus, jalur yang tidak umum dilewati orang. Meskipun rodok jadi jauh, Mekah Madinah sing kudune katakanlah 400 kilo, dengan lewat jalur tikus itu bisa menjadi 500 kilo atau lebih, yaitu melewati Gisiing Segara. Ngerti Gisiing Segara ora? Pinggir pantai. Lewat pinggir pantai, dan jalan itu jalan yang terjal, jarang dilewati orang. Sing ngerti jalan kuwi ya mengwong sithik tok. Di antara yang tahu jalur itu ada orang namanya Abdullah bin Arqid. Ada yang mengatakan Abdullah bin Uraiqil. Ada yang mengatakan Abdullah bin Arqid. Ada yang mengatakan namanya itu Abdullah bin Uraiqil. Menjadi petunjuk jalan. Perlu diketahui Abdullah bin Arqid atau Uraiqil mau, dia masih kafir, tapi tidak bersifat memusuhi Nabi. Kafir tapi hurung lembu Islam, tapi orang memusuhi. Itu yang dipilih oleh Abu Bakar menjadi petunjuk jalan lewat Gisiing Segara, yang jadi jalurnya menjadi agak lebih panjang, lebih jauh. Jadi Nabi karo Abu Bakar karo Abdullah bin Arqid. Iki berarti juga dari peristiwa hijrah ini boleh memakai jasa non muslim. Itu kan menggunakan jasa non muslim, kira siapa namanya? Abdullah bin Uraiqid. Sepanjang orang itu punya keahlian, Uraiqid kan punya keahlian, tahu jalur tadi, jalur yang pinggir segara mau, punya keahlian yang memang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, tidak ada niatan untuk merusak Islam. Uraiqid kan ya kafir ngono wae, ning ora duwe niatan untuk merusak Islam. Kalau persyaratan itu dipenuhi, boleh mengambil bantuan dari non-muslim, punya keahlian dan tidak memusuhi Islam. Syaratnya dua. Lagi mau Abdullah bin Arqid atau Uraiqid. Terus jadi bertiga sebetulnya di Nabi hijrah itu. Beliau bersama Abu Bakar, tapi ada penunjuk jalan non muslim lewat pinggir segoro. Saniyasna ini hale menjadi orang kedua dari dua orang, yaitu Nabi dan Abu Bakar. Nah, Abdullah bin Uraiqil kok ora dimasukke. Lah Abdullah bin Uraiqil kan ora ono niat hijrah. Dia kan hanya pemberi jasa. Kita dudono dalane ngantek Madinah, sing penting aku mbok bayar, kan ngono to. Bukan niat hijrah, makanya disebut hanya dua. Halun aihwa tegese utai lafal saniyasnen,
iku halun ai ahada isnaini, tegese salah satu dari dua orang. Wal akharu tai wong liyane sapa selain Kanjeng Nabi iku Abu Bakrin, Abu Bakar. Iki ayat yang memuji Abu Bakar secara tidak langsung. Nabi jadi sahabat kentele Abu Bakar. Abu Bakar jadi sahabat kentele Nabi. Karena disebutkan pihak kedua dari dua orang. Dua orang itu menyatu. Jadi nak ono sing mengatakan bahwa Abu Bakar itu di akhir hayatnya itu dengan menjadi pemimpin mengalahkan Sayyidina Ali, mau jadi khalifah. Setelah itu Abu Bakar dicap sebagai munafik, murtad, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian kelompok dari Syiah. Orang Syiah itu menganggap Abu Bakar itu munafik di akhir kehidupannya. Gara-gara apa? Ora Sayyidina Ali yang dipasang, ngono lho. Mereka kok tidak mampu melihat kehebatan Abu Bakar. Sayyidina Ali hebat, tapi Abu Bakar juga hebat. Kalau kemudian orang memilih Abu Bakar, lebih memilih Abu Bakar, ya sudah, itu kehendak Allah juga, tidak dipikir. Kenapa mayoritas memilih Abu Bakar? Abu Bakar sampai dikatakan saniyasnain. Nabi itu pihak kedua dari dua orang yang bersamaan. Pujian yang luar biasa dari Allah langsung di dalam Al-Quran. Bagaimana mungkin orang yang dimasukkan dalam isnain, saniyasnain bersama Rasulullah kok di munafikkan itu? Tidak mungkin toh. Nah, Allah keliru. Pada karo menuding Allah keliru, Al-Quran keliru loh. Wal akharu Abu Bakar, utai sing pihak kedua itu Abu Bakar. Al makna utai maknane nasara wis nulungi hu ing Nabi sapa Allah bi misli tilkal halat ing sepadane mengolah kondisi. Dalam kondisi repot Allah memulia tetap menolong Nabi. Wala yukhzilu mongko ora bakal ngesorake sapa Allahu ing Nabi bi ghairiha indal liyane al halah wa ilma hiya nalikane utai loro-lorone ing Nabi karo Abu Bakar badalun iku dadi badal min il sange il qablahu sadurunge il iki indal nalikane karo-karone iku fil ghari ing dalem guwa. Jadi ada gunung namanya Gunung Saur. Di Gunung Saur itu ada gua kecil. Gua kecil kuwi ora jero guane. Nabi sempat di gua kecil itu karena sedang ada pasukan kafir Quraisy yang keliling terus untuk mencari Nabi untuk dibunuh oleh Sayyidina Abu Bakar. Nabi disarankan dengan istirahat di Saur dulu ya. Sehingga mereka tidak bisa menemukan. Setelah operasi untuk menemukan Nabi itu mereda, baru berangkat ke Madinah. Itu pun lewat Gisi ing segara, sangat terkoso. Nah, waktu itu pasukan kafir apa tidak sampai mencari sampai di Gua Saur, sampai Gua Saur. Abu Bakar wis ndrodok tetep
Waduh, kepegang kita ini. Sampai di mulut gua Sur itu Allah kirim sing jenenge apa jenenge? Sing iso nganyam apa jenenge? Masuk serangga apa? Monggo iki bahasa Indonesia apa? Laba-laba. Ora silakan ya. Monggo silakan. Kirim laba-laba. Laba-laba begitu Nabi Abu Bakar masuk, laba-laba itu kemudian menganyam di mulut gua itu. Sehingga ketika pasukan kafir sampai di mulut gua Sur itu, yakin di dalamnya tidak ada orang. Terus mereka cari lagi di tempat lain. Jadi Allah paling keselamatan lewat tiba-tiba laba-laba datang terus menganyam di mulut gua itu. Terus pitulungannya Allah warna-warna, bisa lewat laba-laba ya bisa. Lah, waktu iku ndrodok Abu Bakar. Wah, gawat kepegang kita ini. Ngoten nggih. Yaqulu badalun sanin irimo. Ai huwa tegese iku badalun sanin dadi badal sing kedua. Ing dalem nalikane ngendikan sapa Nabi li sahibi maring kancane Nabi. Lho coba Abu Bakar oleh Al-Qur'anul Karim dipanggil atau disebut dengan sahibnya Nabi. Sahibihi. Sahib itu konco yang kena dipercaya. Sahib itu konco kendel yang kena dipercaya. Abu Bakar dipuji oleh Al-Quran sebagai sahibnya Nabi. Bagaimana mungkin kok ada orang Islam kok teganya menuduhnya munafik misalnya. Nah, saking situ kita jadi tahu, sudahlah kita ngikuti Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ikut kelompok Syiah yang menudingnya Abu Bakar itu akhirnya jadi munafik dan seterusnya. Wong Al-Quran memuji kok iso dianggap munafik iki piye? Yo nalar kita ndak bisa masuk toh. Mbok arep di apa jenenge? Diberi dalil macam-macam, melihat ayat ini aja sudah tidak mungkin. Abu Bakrin ya Abu Bakar. Waqat qala hale temen ngendikan sapa Nabi lahu maring Abu Bakar. Lama ro'a semangsane ningali sapa Nabi aqdamal musyrikin ing apa kaki-kakinya orang musyrik. Orang musyrik yang mencari Nabi arep mateni mau wis ning gone mulut gua. Nabi melihat dari bawah. Waduh. Bahkan katanya saking guanya itu tidak terlampau dalam. Kalau orang musyrik itu mau neliti, matanya dilihat ke bawah, dia mau memandang ke bawah, agak teliti, akan ketahuan. Kalau di dalam gua ada orang. Tapi ternyata mereka tidak sampai teliti, hanya melihat sepintas. Wah, mulut gua kok ada jaring laba-laba. Ya, akhirnya mereka yakin tidak ada orang di situ. Kalau ada orang kan apa jaringnya akan rusak toh. Jaringnya masih utuh. Mereka tidak tahu Allah memberi pertolongan. Jaring laba-laba itu barusan aja. Setelah Nabi Abu Bakar masuk di gua, laba-labanya datang kemudian menganyam jaring. Launa doro lamun ningali sapa ahadum salah sijine al musyrikin tahta qadamaihi ing ngisore dlamaane ahaduhum la absara moko yekti iso ningali sapa ahadum la absara na ing kami. Waduh, gak akan ketahuan kalau di dalam ada orang. Ketika suasana koyo ngono mau genting banget mau
Nabi ngendikan karo Abu Bakar yang disebut sebagai sahib mau oleh Al-Quran sendiri yang mengatakan sahib. La tahzan, ojo sedih sira. Hei Abu Bakar, ojo sedih banget Abu Bakar akan menggigil. Waduh, dene ora mikir awake dhewe tok. Kanjeng Nabi kok ora dipateni piye. Padahal sing duwe ide mumpet ning gone endi mau Buasur itu Abu Bakar. La tahzan, ojo sedih sira. Innallaha sa'atune Gusti Allah iku ma'ana bersama kita. Binasrihi kan pitulungane Allah. Fa anzala menurunake sapa Allah sakinatahu ing rasa tentrem sangka Allah alai ngatasé Nabi. Aitu maknina tahu tentrem. Qila didhawuhke apa alan nabi alaihi mu ay alan nabi. Wa qila didhawuhke ala Abi Bakr. Wa ayyadalan wis nguwatake sapa Allahu ing nabi. Nguwatake sapa Allahu ing nabi. Bijunudin kelan pira-pira pasukan lam tarau kang ora padha iso ningali sapa kalian ha ing junud tegese malaikatan ing malaikat diingatkan. Allah wis tau nulungi di Nabi berkali-kali, termasuk nalika ngene Guasur, termasuk nalika ning beberapa kondisi lain di mana Allah ngirim malaikatnya untuk ngaling-ngalingi di Nabi. Malaikat Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat tegese ing pira-pira malaikat fil ghari ing dalam gua mau. Yo karo dialing-alingi malaikat barang. Wa ma Bismillahirrahmanirrahim wa watini kitali lan posisi perang jeung Nabi. Nalika perang dialing-alingi malaikat. Wa ja'ala lamis dadekake sapa Allah kalimatal ladzina kafaru. Ing ajaane dakwahe ajaane wong sing padha kufur. Ai dakwat asyirki tegese ajaan syirik. As-sufla ingkang asor. Ail maghlubata ingkang dikalahkan. Wala kalimatullah hale utai kalimate Allah to ai kalimatus syahadat itu sekalimah syahadah anjuran untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Iya ya kalimatus syahadah iku al-ulya sing menang, al-zahiratu tegese sing muncul, al-ghalibatu kang menang. Wallahu halate Gusti Allah iku azizun zat sing menang fi mulkihi dalam kerajaane Allah, hakimun iku bijaksana fi sunihi dalam tindakane Allah. Infiru padha budala sira kabeh sebagaimana yang dianjurkan dengan Nabi, khifafan hale dengan ringan, yang masih muda-muda kan ringan, wasiqalan lan sing rada tuwa-tuwa ya abot. Tetap berangkat, sing sehat-sehat berangkat, orang nom ora tuwa, sing tuwa ya berat tetap berangkat. Nasyaton kelawan semangat, bagairo nasyaton dan kelawan ora semangat karena tuwa misalnya. Wakilan didawoke aku ya hale kuat-kuat, wadu apa alan hale lemah. Sing kuat, sing lemah berangkat kabeh. Sing tuwa, sing nom, sing sugih, sing fakir. Au agniya au tong sugih-sugih wa fuqara al fakir-fakir. Wa ya utai ayat niku wau khifafa wa siqala iku mansukhatun dinasakh bi ayati laisa 'ala du'afa, kalau ayat laisa 'ala du'afa. Kuwi sedikit kok yo mansukh to. Kalau kita ingin mengatakan maksudnya khifafah wa siqala abot mau abot sing banget, sing laisa 'ala du'afa. Nah,
Abot sithik-sithik tetep berangkat dadi ora ana sing mansuh ngoten. Wajahidu lan padha jihad sapa sira kabeh bi amwalikum lan bondo-bondomu wa ampusikum lan diri kalian fisabilillah dalam dalane Allah. Dhisik iku sahabat iku diminta untuk mendukung pasukan besar yang dikirim Rasul yang dipimpin Rasulullah ke Tabuk itu. Wong sugih-sugih, ayo do nyumbang. Nih sing pas-pasan yo siapkan untuk diri kalian dalam perjalanan nggo sangu dhewe-dhewe. Sing fakir digolekno bantuan karo sing sugih-sugih. Ono sing pengen berangkat tapi ra duwe kendaraan. Unta ra duwe, jaran ra duwe, bihol gak duwe, paling tidak kan bihol. Untuk perjalanan jauh. Lah iku Abu Bakar kuwi nggowo di samping beliau sendiri ikut berangkat Tabuk membawa bantuan sampai Rasul kaget. Loh, kok akeh men gawanamu Abu Bakar? Lah sing tersisa di rumahmu apa? Jawaban Abu Bakar, yang tersisa di rumah saya adalah Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya. Gampangan cintekke bondone diwehno kabeh ning Nabi kanggo pemberangkatan pasukan. Gampangane keluarga mau ditulaki yo. Aku sekedar mangan tok. Kabeh perhiasan apa kabeh diwehke diaturke Nabi kabeh kanggo persiapan pasukan ke Tabuk itu. Yang tersisa kata Abu Bakar tinggal Allah dan Rasulnya yang ada di rumah. Maksudnya apa? Entek-entekan. Totalitas membantu. Wong iki ora jihad awake tok sampai bandane diserahke kabeh. Sayyidina Umar gua akeh meneh. Ditanya oleh Nabi, kok akeh men sumbanganmu Umar? Nggih, namung sepale kok Nabi. Alhamdulillah alamin. Nah, Sayyidina Utsman kan termasuk sahabat yang terkenal kaya, termasuk Abdurrahman bin Auf. Sayyidina Utsman itu sahabat-sahabat yang kaya. Beliau itu sudah mau memberangkatkan qafilah. Qafilah itu kalau bahasa Indonesia kafilah, rombongan ontan-ontan. Terus kemudian ada kuda yang menjaga kanggo pengawal. Terus ontan-ontan kok kanggo apa? Dibebani barang-barang dagangan. Onta siji kuat 3 kintal kuat. Ah iku ontan-ontan kuwi 200. Beliau sudah mempersiapkan untuk berangkat ke Syam. Ontan-ontan itu. Ketika Nabi diminta Nabi untuk nyumbang, 100 diberikan. Monggo Nabi ontan-ontan 100 sak lengkape. Berarti ini apa? Sayyidina Utsman nggo sing 100 kanggo tetep berangkat ning Syam, 100 untuk ikut jihad di Tabuk. Ternyata Nabi ngendikan meneh sapa ya wong sugih-sugih sing saya gelem nulung pasukan ini karena pasukannya banyak orang-orang fakir. Padahal perjalanan 1000 kilo, kalau jalan kaki kan khawatir di tengah jalan ora kuat. Kudu ana tunggangane. Sampai Nabi ngendikan meneh sapa ya sing gelem nyumbang meneh ya. Dumeneng kabeh sahabat wis do kentekan.
Sayyidina Utsman terus matur karo Nabi, kula Nabi pun niku ontan-ontan kabeh 200 niku kagem pasukan menika menuju Tabuk. Jadi gak sida dagang, semua ontan-ontane diaturke Nabi, bahkan ditambah dengan modal sing kanggo arep tuku barang-barang dagangan ning Syam diaturke Nabi kabeh. Ora trimo 200 onta plus duwite sisan ribuan dirham katanya. Sampai Rasulullah paring komentar. Nggih. Komentare terhadap Sayyidina Utsman itu sing intine ma ala Utsmana ma fa'al ba'dal yaum au kama qol. Sayyidina Utsman iku badane dina iki ora ana sing bahaya kanggo Sayyidina Utsman. Artinya apa? Sayyidina Utsman dideklarkan oleh Nabi di saat kaya ngono. Wis lah Sayyidina Utsman mbok nglakoni dosa gampangane mesti di ngapura dening Allah. Ora ana sing bahayani Utsman. Ma ala Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Mulane awake dhewe di tengah-tengah prahara politik ketika zaman Sayyidina Utsman, kita ahli sunnah tetap husnudzon. Utsman itu soalnya termasuk al-asyrah al-mubasysyarah bil jannah, termasuk 10 orang sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk kedermawanane ketika Tabuk itu di Nabi khusus menaik kanggo Utsman. Ma ala Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum. Wis ora bahayane kanggo Utsman. Sausé hari ini dengan tindakannya seperti itu. Ya, hebat niku. Tutuk di bawah. Wajah hidup bi ambalikum amusikum bisabilillah. Zalikum utai muklah jihad bi amwalan ampus. Iku khairun luwih bagus. Jadi nek kanggo kepentingan jihad aja bakhil. Islam dadi jaya yo krana dhisik tokoh-tokoh dhisik iku yo dermawan kanggo perjuangan, di samping diri mereka totalitas dalam perjuangan ditambah harta mereka. Zalikum utaimuna jihad mau iku khairun luwih bagus lakum kanggo kalian in kuntum lamun ana sapa kalian iku ta'lamun padha ngerti sapa kalian anahu saat jihad mau iku khairun luwih bagus lakum kanggo sira kabeh. Fala tatasaqalu mongko aja padha rumangsa berat, mongko aja padha aras-arasen sapa kalian semua. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.